Tulus dari hati, Polres Sampang mengabdi untuk negeri dan Ibu Pertiwi. Pagi siang malam tak akan ku biarkan bila ada yang berbuat kejahatan. Kewaspadaan kan terus ku tingkatkan agar masyarakat Sampang tetap aman. Kedisiplinan selalu ku terapkan untuk menegakkan keadilan. Polres Sampang dengan program segitiga emas, sinergitas TNI, Polri dan masyarakat untuk menguatkan soliditas dan pembangunan ekonomi yang maju dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman kondusif di Kabupaten Sampang. Sederhananya, segala bentuk kebijakan apapun perilaku yang kemudian dilakukan oleh pemerintah maupun rakyat itu sudah diatur oleh hukum dengan tujuan untuk menghindari perilaku ataupun tindakan yang dilakukan dengan secara wewenang. Betul apa tidak, kawan-kawan? Betul. Saya rasa hari ini PJ Bupati Sampang sedang menjadi hianat, sedang menjadi pengecut terhadap masyarakat Kabupaten Sampang. Betul tidak? Betul. Karena hari ini apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakat Sampang bisa-bisa menjadi masyarakat ini menjadi kebiruan. Betul tidak? Betul. Apalagi banyak kemudian media yang mengupload bahwa PJ Bupati Sampang akan melakukan mutasi sejumlah kepala desa yang ada di Kabupaten Sampang. Padahal hari ini yang perlu diperbaiki di kabupaten kita tercinta yaitu dalam aspek pendidikan. Bagaimana kemudian PJ Bupati Sampang ini menurut khususnya dalam konteks pendidikan agar kemudian masyarakat Kabupaten Sampang menjadi pintar dan tidak dibodoh-bodohi oleh kaum elit-elit politik yang kemudian mengatasnamakan rakyat. Akan tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh PJ Bupati Sampang bukan berdasarkan terhadap kepentingan masyarakat, tetapi tindakan hari ini yang dilakukan oleh PJ Bupati Sampang hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Saya rasa PJ Bupati Sampang hari ini sedang memperkosa undang-undang, sedang memperkosa hukum. Karena apa yang kemudian dilakukan oleh PJ Bupati Sampang tentu ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh dibenarkan. Hidup masyarakat Kabupaten Sampang. Mari saudara-saudara kita merapatkan barisan, melihat Bapak PJ Bupati ini apakah mereka keluar, saudara? Apakah mereka itu melihat bahwasanya rakyat di sini menyuarakan demokrasinya? Kita sengaja memang masa aksi kita sedikit, sengaja memang. Karena kenapa? Kita mau melihat orang yang bersimpati terhadap Kabupaten Sampang siapa saja. Kita melihat itu. Apabila nanti Bapak PJ Bupati Sampang ini tidak keluar, maka saya tegaskan selaku koordinasi MA Effendi di sini, kita akan adakan aksi besar-besaran. Kita akan turunkan massa yang sangat besar di Kabupaten Sampang sehingga kaca nasional melihat bahwasanya Sampang sedang tidak baik-baik saja, saudara.
ketika Sampang sudah tidak baik-baik saja, maka hanya ada satu perkataan, yaitu revolusi, saudara. Ketika mereka tidak mendengarkan aspirasi kita, kawan-kawan sebangsa dan setanah air, perlu kami tegaskan bahwa hari ini kita melakukan aksi demonstrasi karena banyak sekali persoalan akibat dari olah biji Bupati Sampang yang baru. Betul tidak, kawan-kawan? Kemudian biji Bupati Sampang dengan seenaknya mau mengatur strategi agar kemudian kelompok mereka bisa menjadi penguasa di Kabupaten Sampang tanpa mengedepankan asas-asas kepentingan masyarakat. Apakah hal itu dibenarkan, kawan-kawan? Tentu apabila ini dibiarkan, maka kedepannya Kabupaten Sampang bukan lagi menjadi kabupaten yang hebat, melainkan kedepannya Kabupaten Sampang ini akan menjadi kabupaten yang gagal. Padahal pemimpin sebelumnya sudah banyak membuat kebijakan yang kemudian banyak dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sampang. Salah satunya aspek pendidikan, yang mana sebelum-sebelumnya tidak pernah dilihat. Tahun kemarin pendidikan di Kabupaten Sampang mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Betul apa tidak, kawan-kawan? Yang kedua, seharusnya yang dilakukan oleh PJ Bupati Sampang itu bukan hanya oleh karenanya kita hari ini menantang PJ Bupati Sampang untuk kemudian keluar menemui kami. Mari kita berdebat, karena kita hari ini melakukan aksi demonstrasi tidak dibayar oleh siapapun, saudara-saudara. Akan tetapi ini bagian dari masyarakat Kabupaten Sampang yang masih memiliki empati dan kepedulian agar kemudian Kabupaten Sampang ini tidak dijadikan ugal-ugalan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan secara tegas menjelaskan bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Sederhananya Pak begini, Pak, negara hukum itu adalah negara yang menganut asas hukum. Artinya segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah itu sudah diatur oleh hukum, untuk kemudian segala tindakan ataupun kebijakan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Apakah hari ini kita akan berdiam dan menyaksikan kalau demokrasi kita hari ini sedang didobrak dan dilakukan secara tidak benar? Hidup masyarakat Indonesia! Hidup masyarakat Kabupaten Sampang! Apabila ada 1000 orang yang membela kebenaran, maka kita pastikan kita bagiannya. Dan apabila ada 100 orang yang membela kebenaran, maka kita pastikan kita bagiannya. Dan apabila ada 10 orang yang membela kebenaran, maka kita pastikan kita bagian diantaranya. Dan apabila ada 1 orang yang membela kebenaran, maka kita pastikan kita berada di antaranya. Hidup masyarakat Indonesia! Sampang hebat, bermartabat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Aliansi Masyarakat dan Pemuda Sampang melakukan aksi demonstrasi untuk bagaimana? Untuk kepentingan masyarakat Sampang, karena bupati-bupati sebelumnya sudah memberikan kenyamanan terhadap masyarakat Sampang, sudah memberikan tindakan-tindakan positif terhadap kebijakan Kabupaten Sampang.
kurang berpihak terhadap rakyat, dan terindikasi PJ Bupati Sampang ini sebagai boneka politik, untuk bagaimana, untuk kepentingan elit politik. Oleh karena itu, kita selaku masyarakat Sampang harus melakukan aksi demonstrasi. Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak kawan-kawan? Betul. Kita Aliansi Masyarakat dan Pemuda Sampang hari ini akan kembali memanggil dan menyuarakan aspirasi rakyat yang saat ini menjadi resah akibat daripada PJ Bupati Kabupaten Sampang. Kita sebagai Aliansi Masyarakat dan Pemuda Sampang ingin PJ Bupati ini netral terhadap kepentingan rakyat, dan kalau misalkan PJ Bupati Kabupaten Sampang tidak netral terhadap kepentingan rakyat, maka kami Aliansi Masyarakat dan Pemuda Sampang meminta PJ Bupati Kabupaten Sampang ini mundur, kawan-kawan. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Mundur, PJ Bupati sekarang juga mundur, PJ Bupati silakan mundur. PJ Bupati datang ke Sampang, saya bangga awalnya. Namun sekarang kita lihat PJ Bupati tidak peduli terhadap rakyat. Contohnya, buktinya sekarang tidak ada, lebih mementingkan musrembang di aksi ini didukung, bukan dimandulkan oleh Bapak PJ Bupati. Seakan-akan Bapak PJ Bupati ini menghilang entah kemana. Tolong, demokrasi jangan dicibiri, demokrasi jangan dibuat seenaknya saja, hanya ditegakkan. Hukum jangan dirimbakan, saudara. Ada istilah kata dari kita kaum pemuda dan kaum mahasiswa. Bapak PJ Bupati baru menjabat ya Pak, jangan sampai hal itu dikuat. Beliau masih baru di Kabupaten Sampang, tapi sudah jelas disetir kanan kiri, atas bawah, seakan-akan Kabupaten Sampang ini milik kelompok dia, Pak. Kabupaten Sampang ini milik masyarakat yang berada di Kabupaten Sampang, bukan milik kepentingan golongan-golongan tertentu, saudara. PJ Bupati ini mana? Kok para aparat? Mereka sahabat kita, aparat ini sahabat kita. Jangan diadu domba oleh aparat yang di depan ini. Iya paham, mereka menjalankan tugas, betul memang. Cuman kita menjalankan tugas juga sebagai warga negara Indonesia. Dilarang lagi kita mau kan. Kita terhadap Bapak PJ Bupati. Ini foto PJ Bupati bakal bahwasanya saya dan kawan-kawan masyarakat Kabupaten Sampang ini marah besar terhadap Bapak PJ Bupati Sampang, bahwasanya Bapak PJ ini tidak hadir di tengah. Alasan mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan rakyat apa itu? Gak jelas bagi Pak PJ Bupati ini. PJ Bupati ini ibaratkan boneka. Karena kenapa? Saya pasang di situ badannya boneka, kepalanya Pak PJ Bupati. Karena apa? Pak PJ Bupati ini tidak diduga tidak netral. Kami menyoal itu. Bapak PJ menjawab enggak? Kalau enggak menjawab sudah. Sebentar lagi kita menghadapi demokrasi, Pak. Pesta demokrasi. Tolonglah yang netral. Jangan sampai condong ke paslon ini. Jangan sampai condong ke paslon itu. Di Gedung Putih di sana, saya dengar itu. Itu fakta, bukan cerita. Seharusnya pendopo itu mengurus rakyat, bukan kelelahan mengurus cukong-cukong di Kabupaten Sampang. Tolonglah
itu tidak, hal itu berseberangan dengan rakyat, saya lawannya. Sampaikan siapapun bupatinya. Jadi jangan biarkan masyarakat Sampang ini direcoki seakan-akan mereka itu kepentingan tertentu. Tolonglah kita bawa kaum mahasiswa, kita bawa kaum pemuda di sini biar lihat bahwasanya benar apa kata Bung Karno. Berikan saya 1000 ini didukung oleh pemimpin sebelumnya. Siapa itu yang bilang nanti? Pasti itu akan memprovokasi teman-teman. Pasti ada pemberitaan miring yang nantinya membuat kita seolah-olah malu. Ayolah kita berdiskusi, berdialog sesungguhnya ini seperti apa. Kita ini bukan wewenang untuk kepentingan elit-elit politik, saudara. Kalian lihat, gedung itu besar, gedung itu ada AC-nya, di kursi empuk. Tapi gedung itu adalah punya rakyat. Betul tidak kawan-kawan? Berani nggak masuk? Berani nggak masuk? Maksudnya itu gedung milik rakyat. Ayo kita rapatkan barisan. Kita karena PJ ini nggak keluar dari tadi. Ayo kepada seluruh kawan-kawan untuk merapat ke depan. Kalau sampai hari ini PJ Bupati tidak mau keluar, rapatkan barisan dan mau menemui kami, maka tidak ada keputusan selain kita masuk meskipun bukan dalam maksa. Sepakat? Sepakat? Ayo Pak, mana ini Bapak Bupatinya? Kita mau dialog Pak, cuma mau dialog dan mau membuahalah PJ Bupati, mau menyumpah Bapak PJ Bupati ini. Sumpahnya demi rakyat, bukan sumpahnya demi golongan tertentu. Kalian mengentengkan kita bahwasanya masa ini kecil, iya silahkan kalian entengkan, cuman nantinya saya pastikan ada aksi jilid 2 sampai berjilid-jilid berikutnya, biar dilihat bahwa Kabupaten Sampang ini saat ini tidak kondusif oleh pemerintah pusat. Maaf Bapak, sebelumnya saya mau nanya sama Sampang. Saya sakit Pak, coba saya akan ke sini. PJ Bupatinya ada Pak? Tidak ada. Izinkan kami untuk mengeceknya. Kalau memang benar tidak ada, kami pulang. Tapi izinkan kami semua untuk mengecek ke dalamnya. Kenapa? Ini kantor kami Pak, bukan hanya kantor PJ Bupati Sampang. Bukan. Seharusnya sampai semua ini berada di pihak kami, karena kalian pengayom kami, pelindung kami. Saya sakit berangkat ke sini untuk bertemu dengan PJ Bupati Sampang, untuk menanyakan kebenarannya dan untuk sumpah mubahalah bersama kami. Tapi apa? Kalau memang benar tidak ada di sana, izinkan kami untuk mengeceknya. Setelah itu, kalau benar nggak ada, kami pulang. Pulang kami Pak. Jangan sampai ini pelindung kami, pengayom kami, jangan menjadi penyakit. Mohon Pak izinkan kami untuk mengeceknya. Ini kantor kami. Oh, kalau seperti ini ada apa dengan aparat kepolisian ini? Ada apa? Katanya pelindung rakyat, mengayomi rakyat. Kok seperti ini Pak? Ada apa? Baik, hari ini kita sudah dengarkan bersama kalau kemudian dari aparat kepolisian tidak memperbolehkan kita untuk kemudian mengecek secara langsung, saudara-saudara. Tentu hari ini juga menjadi pertanyaan besar terhadap aparat kepolisian yang kemudian mungkin saja aparat kepolisian hari ini juga tidak netral, saudara-saudara. Padahal di dalam peraturan pemerintah
saudara-saudara. Di dalam pasal tersebut juga dipertegas Pak bahwa setiap ASN tidak berpihak dan terpengaruh dari kelompok manapun dan tidak memihak kepada siapapun. Maksud dan tujuan kami ke sini Pak hanya untuk memperbaiki demokrasi kita yang sedang terjadi di Kabupaten Sampang. Karena kehadiran PJ Bupati Sampang ini menjadikan masyarakat Kabupaten Sampang menjadi semakin kebingungan. Atas dasar apa Anda mengamankan di sini Pak, tidak memperbolehkan kami masuk? Padahal kami datang ke sini ini aksi damai. Saya tegaskan kepada seluruh aparat kepolisian, apabila ada dari salah satu masa aksi yang kemudian memprovokasi, silahkan ditangkap Pak. Kami datang ke sini dengan baik-baik. Cuma Anda memberikan pernyataan seperti apa yang kemudian Anda sampaikan barusan, itu menimbulkan pertanyaan kepada kami Pak. Apakah Anda mau memberikan jawaban? Ayo, kalau sampai berani berdebat dengan kami, ayo Pak, kita berdebat Pak. Kalau bukan masyarakat yang kemudian melakukan introspeksi terhadap segala bentuk kebijakan, lantas siapa saja Pak yang mau perbaiki Sampang ini? Ayo Pak, kita kesini capek Pak. Kita kesini capek. Saya pribadi berangkat dari kecamatan Kabupaten, dari kecamatan Karangpenang, dari jam subuh itu Pak, dari subuh itu berangkat ke sini. Hanya kemudian saya pribadi menjadi perwakilan dari masyarakat Karangpenang bahwa hari ini PJ Bupati sedang tidak benar. Ayo Pak, kasih mic-nya Kak. Pak, kita mau masuk ke depan itu Pak, cuma mau melakukan pengecekan, cuma mau memeriksa. Kami tidak mungkin Pak membuat kegaduhan di dalam kantor sana. Kami ini masih waras Pak, kaum pendidik, dididik untuk mempunyai moral, dididik untuk mempunyai etika. Tetapi hari ini saya rasa dari aparat kepolisian seakan-akan ini juga menjadi pertanyaan besar terhadap kami. Kenapa kemudian kami tidak diperbolehkan masuk? Atas dasar apa? Toh kalau Anda memberikan jawaban yang rasional, yang kemudian hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan, kami sekarang akan angkat kaki Pak dan pulang. Tetapi kita tegaskan, apabila hari ini PJ Bupati Sampang tidak mau menemui kami, jangan salahkan apabila kemudian masyarakat, pemuda dan mahasiswa melakukan gerakan jilid selanjutnya yang lebih besar. Sepakat tidak kawan-kawan? Sepakat. Bapak PJ Bupati ini kemana? Bapak PJ Bupati ini kemana? Kita hanya meminta pernyataan tegas kok, nggak main, nggak macam-macam. Bapak kepolisian gini aja Pak. Ini ada perwakilan dari salah satu masa aksi itu kemudian mengecek secara langsung. Berani tidak? Kalau tidak berani, besar kemungkinan hari ini PJ Bupati Sampang ada, tetapi dia hari ini bersembunyi karena akibat tindakannya yang kemudian justru itu memang betul-betul tidak dibenarkan oleh hukum maupun undang-undang. Ayo Pak, kalau berani silahkan PJ Bupati Sampang. Saya tantang sekarang PJ Bupati Sampang untuk menghadapi kami dan memberikan jawaban yang rasional yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Kami tantang untuk berdebat dan berdialog agar kemudian ini juga bisa menjadi jawaban terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Sampang. Aksi ini tidak ditunggangi Pak, melainkan aksi ini murni atas dasar kepentingan masyarakat Kabupaten Sampang. Silahkan kalau Anda tidak bertanya, tanyakan satu persatu. Apakah ada dari salah satu masaksi, apakah ada dari salah satu masaksi kita yang kemudian dibayar? Tidak ada, pastikan tidak ada, karena ini aksi murni untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sampang. Agar apa? Demokrasi ini berjalan. Bapak polisi, Bapak aparat kemarin bergebu-gebu menyuarakan harkat timnas. Cuman ketika
ketika PJ Bupati ini tidak netral, apakah harga tikmas itu terwujud? Nggak akan terwujud, Pak. Bahkan ada konflik di bawah nantinya. Ini menjelang pemilu harus disterilkan semua, terutama Bapak PJ ini. Kalau Bapak PJ Bupati ini tidak mensterilkan yang semua yang ada di Kabupaten Sambang, maka apa yang terjadi? Akan terjadi bentrok antara masyarakat dan masyarakat. Itu pasti terjadi, Pak. Hati-hati sampean. Dan siapa yang kena? Kepolisian selaku keamanan. Ayo, Bapak ini kawan kita, Bapak ini aparat kepolisian, ini saudara kita. Jangan sampai kita diadu domba dengan mereka. Cuman kalau mereka itu berpihak dengan mereka kaum-kaum cukong yang di dalam, kaum-kaum otoriter yang di dalam, maka saya pastikan kita akan ada perlawanan terhadap aparat juga. Kalau Bapak aparat ini netral, maka berarti Bapak ini saudara masyarakat, saudara rakyat. Begitu. Ayo, Pak, jangan sampai masyarakat ini dibuat kebingungan. Kita ini cipta kebebasan, cipta demokrasi. Kita ini nggak makar, Pak. Kalau kita dituduh makar, berarti Bapak ini berpihak dengan mereka, betul tidak? Aksi kita sudah damai, membakar ban simbolis bahwasanya atas kemarahan kita, membakar foto Bapak PJ Bupati ini foto PJ Bupati ini, itu kemarahan kita, Pak. Bahwasanya saya juga dengar PJ Bupati ini ada di rumah salah satu elit politik. Itu jangan sampai terjadi, Pak. Kita cross check juga apakah benar PJ Bupati ini tidak tidur di pendopo, tidak istirahat di pendopo. Kalau itu benar, kita usir dari situ, bahkan usir dari Kabupaten Sampang saja, dengan dijadikan boneka. Ini simbol bahwasanya Bapak PJ Bupati, lihat ya, jeling mata kebi. Simbol bahwasanya ibaratkan boneka Bapak PJ Bupati ini. Kalau seperti ini caranya, ayo kita berdialog, bukan sekedar aksi. Kita mau berdialog, Pak. Kita sudah ada kajian, bahkan sudah ada aturan-aturan yang sudah kita terapkan, mulai dari undang-undang dasar sampai ke bawahnya, hierarki ke bawahnya. Ayo, Pak, jangan sampai masyarakat ini dibiarkan bergelandangan di depan umum. Kita tidak mau hal itu terjadi, Pak. Kita hanya menyoal legitimasi. Ini tema besarnya, menyoal legitimasi dan netralitas PJ Bupati Sampang. Diduga PJ Bupati Sampang ini dijadikan boneka politik. Ketiga, PJ Bupati ini wajib mundur jika hal ini tidak dipenuhi. Kalau hal ini benar-benar adanya dan menyoal itu tidak ada jawaban, dan benar adanya disetir ataupun dijadikan boneka, maka salah satu cara adalah mundur dari jabatannya. Ayo, itu Bapak perwakilan itu sebagai apa? Kita mau lihat PJ Bupati ada tidak, Pak? Ayo, Pak, jangan dibohongi, Pak. Jangan disembunyikan di bawah meja. Jangan kodek saja, Pak. Marah. Lihat, PJ Bupati ini kita mau berdialog, Pak. Mau silaturahmi. Kita ini dibuat kebingungan oleh PJ Bupati ini. Seakan-akan PJ Bupati ini tidak berpihak terhadap rakyat. Pak, akses pendidikan, kesehatan, baik itu pertanian, itu penuhi. Jangan tar ke bebe, hakin naromoro tar ke bebe, nyelon tar demak sampingnya. Mana mau tak ngerti cak Madura, mau tak ngerti cak Indo, cak Madura baik kok. Ini ngomong kayak rotorot, kayak basket, menengat, kurang ajar. Dari tadi kita bahasa nasional, bahasa ilmiah yang dilonggarkan, tapi ngerti kumpul pakai beken bohong-bohongan tapi taruh karena
Kita mau lihat jawabannya Bapak ini. Ini Bapak putih-putih ini, soalnya nggak asing di Kabupaten Sampang. Kita mau lihat jawabannya gimana. Bapak PJ ini kemana? Kalau memang kita nggak boleh lihat jawabannya, kita masuk saja. Gimana? Boleh nggak masuk Pak? Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sekalian. Untuk hari ini Pak Bupati tidak ada tempat karena ada rapat kepala daerah Surabaya. Ada nggak surat tugasnya Pak? Itu surat tugas yang penunjukan dari Bupati. Iya, ada nggak? Biasanya ada. Biasanya ada. Kalau memang nggak ada, telepon Pak, bener nggak di Surabaya? Surabaya bisa. Ya, telepon Pak. Gimana? Telepon. Kita mau ngobrol Pak, nggak apa-apa lewat HP. Memastikan saja. Yang jelas Bupati ya ini rapat. Iya, ini Pak. Omongan seseorang itu dapat dipercaya kalau itu ada bukti Pak, bukti konkret. Kalau memang tidak ada bukti konkretnya, dapatkah dipercaya? Tidak dapat dipercaya Pak. Kita ini Pak mau menyumpah Bapak PJ Bupati sekarang. Benar nggak Bapak PJ Bupati ini berpihak dengan rakyat? Ini Pak, pernyataan sikap kita. Mereka ini Pak PJ Bupati ini, kali takut nyerep. Ini sumpah mubahalanya. Ini lagi ya, rekam kalau perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah mubahala saya Rudi Arifianto dengan kesadaran dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Dengan ini mengucapkan sumpah mubahala. Wallahi billahi tallahi sampai 3 kali. Laknat Allah atas diriku dan matilah aku saat ini juga dalam kehinaan jika aku berdusta bahwa saya satu menyatakan bahwasanya Rudi Arifianto adalah pemimpin bagi rakyat Sampang dan bukan investasi dari golongan atau kelompok kepentingan politik tertentu. 2. Tunduk patuh terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta tunduk patuh terhadap hierarki undang-undang yang sudah berlaku. 3. Menjaga netralitas dalam konteks sukses pemilu 2024. 4. Menjaga kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sampang sampai pada tingkat pemerintah yang paling bawah, pemerintah desa. 5. Tidak mengambil keputusan dan kebijakan yang bertentangan dengan kehendak rakyat. 6. Menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang mengayomi semua pihak tanpa berbasis kepentingan elit politik partai pengusung. 7. Menyatakan dengan tegas bahwasannya segala kebijakannya tidak atas dasar kepentingan elit politik partai pengusung. Dengar Pak, sumpahnya dengar nggak? Sampaikan itu ya Pak nanti. Kalau semisal Bapak Rudi ini sembunyi di dalam ketiaknya pejabat, ketiaknya di dalam politik tertentu, elit politik tertentu, kebele Pak. Kebele. Ayo kita akan usir Pak. Mari kita bersama-sama untuk membangun Sampang. Jangan sampai bapak-bapak di sini ini dibodohi Pak sama PJ Bupati Sampang ini. Kita mau menyumpah, bener nggak gitu? Kalau berani, ayo. Berarti takut dimubahalah, saudara. Kita bawa Al-Quran juga Pak. Lihat, saya tahu Pak, Bapak Rudi ini adalah Islam, Muslim. Makanya saya bawa Al-Quran, bukan bawa Alkitab. Kita mau lihat sumpah mubahala itu berani tidak gitu loh. Berarti kalau tidak berani hari ini berarti tidak berani Pak. Alasannya ke Surabaya rapat itu omong kosong dan tidak menunjukkan bukti konkret terhadap kita. Itu alasan lama Pak. Ayo ditelepon, bicara baik-baik, baik itu video call. Gitu loh. Biar sama-sama terbukti Pak. Sampai telepon aja PJ Bupatinya biar kan biasanya ada surat perintah kerjaan, kreativitas ke sana. Dari sini biasanya ya. Dar. Sampaikan ya. Tapi saya pastikan saya akan datang kembali membawa masa yang lebih besar. banyak saya. Saya pastikan itu. Karena Bapak PJ Bupati ini tidak punya etikat baik. Kita itu Pak tidak mau hal
ini kisruh ricuh di Kabupaten Sampang, tidak kondusif di Kabupaten Sampang. Kita hanya menyoal itu. Ketika soalan-soalan kita, maka ada opsi lain Pak. Kalau memang soalan-soalan kita tidak terwujud, apa opsi lainnya? Ada, saya bacakan Pak, paling ini ngebiar. Apabila Bapak Rudi Ardianto sebagai PJ Bupati Sampang tidak menyepakati kesepakatan poin 1 sampai poin 8, maka Bapak diharapkan mundur dari jabatannya sebagai PJ Bupati Sampang. Maka saya pastikan seruan berikutnya adalah mundur, bukan lagi masalah netralitas, kondusif dan lain sebagainya. Ini sudah jelas Pak, kita baik-baik loh. Berani nggak disumpah? Mau ngerti dia jamat dulu baru. Tak ngerti, ya jelas lah. Rotor, tapi ngerti. Dia kena rako, pinga kokok marah. Marah Pak. Dia seling mata nanti minggu edit, minggu edit Pak. Kamu apa? Menyuarakan aspirasi kita. Lihat Pak, dengan secara seksama Pak. Lihat. Ini mensimbol. Kenapa? Saya jelaskan ya. Ada silang di sini, ada silang. Saya jelaskan, silang ini menyimbolkan di bawahnya itu benar tidak gitu loh. Berarti kalau Bapak PJ ini sebagai boneka politik, maka saya cabut bawahnya akan dipampang fotonya yang tampan membahana ini. Gitu. Jadi hal ini kita pastikan Pak, kita pastikan kita ini masyarakat kaum pendidik, masyarakat kaum intelektual, kita berpendidikan Pak. Jangan ragukan pendidikan kita. Makanya kita mau berdialog, kita mau berdiskusi. Benar tidak Bapak Rudi ini kepentingannya punya rakyat, gitu loh. Memastikan itu saja loh Pak. Kemarin viral, intimidasi dan segala macam, saya nggak peduli. Cuma Bapak Rudi ini harus ada di tengah-tengah untuk memastikan itu tidak terjadi. Gitu loh, jangan sembunyi Pak. Pak, bener ya Pak Rudi tedung ini Pak. Tedung. Betul loh. Pendopo berarti kan dikenangi. Pendopo berarti kan ditepati. Kenapa alasannya? Oh itu alasan Pak. Itu alasan ganti pintu itu. Kayaknya wakil hotel Wiko. Kung kabar mayu na sumbengan. Ini wakil hotel ke Beijing. Kayak sabu penengan pemimpin biar masyarakat ini gitu loh. Gini. Biar masyarakat itu melihat bahwasanya Bapak PJ Bupati ini netral gitu, bukan ini akan menimbulkan kecurigaan besar terhadap PJ Bupati. Muntedungnya di napa alasan ada kita masuk akal Pak. Tapi mun pendopo ini tak kenengin 30 tahun. Jogi buruk saya kenengin pasien mengatakan tidak ada pun mengganti kuncinya. Itu hati-hati Pak, hati-hati. Mengganti kunci itu 1 hari selesai Pak. Secara logika itu sudah selesai. 1 hari selesai. Gitu loh. Jadi nggak perlu berhari-hari Pak order kaki gini sih. Siap order. Siap di sini. Siap yang order. Musir agar tidak tidur di situ. Nggak berani. Pernyataan sikap kita, penyampaian kita ini disampaikan. Oh tidak, apa sampaikan secara lisan Pak. Saya akan kirim fotokopinya. Buktinya apa Pak? Kalau disampaikan Aslinya saya kirim fotokopinya, softwarenya ke sampean. Biar melihat matanya, mata mereka melak. Banget ini. Sampang ini bujur karena Sampang ini punya masyarakat sebegitu banyaknya. Amin benar. Menjamin nggak sampai untuk sekiranya sumpah mubahalah kita diundang, terus Bapak PJ Bupatinya di apa besok ini Quran lah, besok ini Quran saya Pak nanti hadir Pak di situ, kita hadir semua, kita lihat tonton Bapak PJ Bupati ini Secara langsung. Jangan beri harapan palsu Pak.
Tapi izinnya Pak, gini Pak, sampai di buruh mengatakan bahwasanya ingatkan Pak, bahwasanya PJ saya tidak bisa dari daun. Daunnya wenangnya. Ini aspirasi masyarakat Pak, bukan bicara masalah kewenangan atau tidak. Ini kepentingan masyarakat, bukan bicara tak punya wewenang. Loh, Bapak juga berbicara itu tidak punya wewenang juga Pak. Meminta ini sama-sama tidak punya wewenang, maka dari itu melihat di dalam boleh gak masuk ke dalam. Apa Pak? Enggak, ini kantornya sampean. Kantor sampean juga. Kantor kepolisian ini sebab berdiri. Kantor rakyat kan? Kantor rakyat nggak? Oh, iya. Berarti boleh. Luis, masuk. Kita lihat. Ayo, masuk. Kita mau lihat Pak, bener nggak keadaannya? Ini katanya mengayomi, dorong, diuji sedikit, dorong katanya. Dengan kasarnya menyikapi rakyat. Dengan kasarnya pejabat kita menyikapi rakyat, saudara. Memang tidak bisa menunjukkan telepon. Sekarang ini eranya 4.0 sudah, bahkan 5.0 sekarang. Jadi sudah jelas Pak adanya. Tinggal telepon aja, simple. Hidup. Polisi segera sepeda menjang. Kita akan kaji bersama kawan-kawan. Karena polisian ini sebagai pengayom masyarakat, sebagai pelindung masyarakat. Tetapi apa yang kemudian barusan dilakukan tentu itu bentuk kekerasan. Catat namanya ini Kak. Biar kita sama-sama tahu kalau hari ini pihak kepolisian berlaku kasar terhadap masyarakat Kabupaten Sampang. Padahal kita hari ini Pak cuma mau melakukan berdialog, cuma mau diskusi dengan PJ Bupati Sampang. Tetapi 1 jam 2 jam kita orasi di sini, tidak ada itikat kemudian PJ Bupati. Pejabat negara yang ada di Kabupaten Sampang jam ini tentu sudah makan. Kita rela-rela menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Sampang, tetapi tidak pernah ada tanggapan. Bahkan alasan dari salah satu pegawai di sini memberikan penjelasan yang bohong menurut kami itu Pak, karena kebenarannya tidak terbukti. Betul tidak kawan-kawan? Betul. Dan saya tegaskan sekali lagi Pak, kalau kemudian kita hari ini tidak diberikan kejelasan untuk ditemui secara langsung, kita cuma mau masuk Pak, cuma mau meriksa. Tetapi hari ini coba kita lihat bersama-sama, aparat kepolisian menghalangi kita. Justru ini sebagai bentuk tindakan bahwa kepolisian ini jangan-jangan ini sudah ditunggangi. Betul tidak kawan-kawan? Pak, gini aja Pak, kalau semisal nanti memang betul-betul PJ Bupati Sampang itu tidak ada, kita mau pulang Pak. Cuma kan yang menjadi pertanyaan besar terhadap kita semua Pak, kita minta surat tugasnya PJ Bupati Sampang tidak ada. Kita mau masuk ruangan untuk memeriksa apakah keberadaannya itu betul-betul tidak ada, tidak diperbolehkan. Ayo Pak, kita ini tidak dibayar, kita kesini cuma mau menyampaikan aspirasi, mau berdiskusi, mau berdialog. Apakah PJ Bupati hari ini betul-betul netral? Padahal Pak, asas netralitas daripada seorang ASN itu Pak sudah diatur di dalam undang-undang. Pertama, tidak tidur di rumahnya, melainkan tidur di tempat lain, yang kemudian justru itu menjadi pertanyaan besar terhadap masyarakat
Kabupaten Sampang. Jangan salahkan kami Pak kalau kemudian kita mengangkat tema menyoal legitimasi dan terkait dengan netralitas PJ Bupati Sampang. Jangan salahkan kami Pak, karena PJ Bupati Sampang itu Pak tidak pernah tidur di rumahnya, melainkan punya boh ke tetangga. Ayo Pak, ini kita sudah capek Pak, mari kita berikan kesempatan untuk kemudian salah satu dari masa aksi diberikan rekomendasi satu orang saja Pak untuk memasuki rumah kami, rumah rakyat, karena kami tidak percaya Pak kalau kemudian barusan disampaikan PJ Bupati Sampang keluar ada tugas, dimintai surat tugasnya tidak ada, minta manapun bukan atas dasar kepentingan siapapun, melainkan ini murni atas kepentingan masyarakat Kabupaten Sampang, yang mana hari ini masyarakat Kabupaten Sampang sedang mengalami yang namanya kebingungan. Jadi kita satu orang itu Pak PJ Bupati Sampang apa seruah, kita mau menuruti PJ Bupati Sampang karena selama ini kita masih belum tahu netralitas daripada PJ Bupati Sampang, dan dugaan kita bisa saja itu benar kalau PJ Bupati Sampang hari ini sedang ditunggangi, sedang menjadi boneka, sedang diintervensi dan memihak, bukan memihak kepada masyarakat, melainkan memihak kepada pejabat. Akibat dari ambisius kekuasaan, mereka rela memperkosa undang-undang dan memperkosa peraturan-peraturan. Ayo Pak PJ Bupati Sampang ini Pak, pulangin tak kok Pak, jadi tanah-tanah Pak, kekuatan kita tak bisa Pak pun karena meratukan polisi. Cuma kita datang ke sini ini Pak bukan mau bertengkar secara fisik, melainkan mau bertengkar secara moral, secara etika, secara gagasan, dan secara ilmu pengetahuan. Karena kita hari ini melakukan aksi demonstrasi sudah melewati beberapa proses, yaitu kajian akademis. Kita kesini benih Pak Kulkun Mangkan Nongilono Pak pada direferensi, karena di benih anak SD, benih anak Tika. Ayo Pak, kita sini sama-sama membantulah. Kalau hari ini PJ Bupati Sampang tidak mau keluar, dan hari ini kita masih belum bisa menemukan jawaban yang benar, jawaban yang rasional dari salah satu pegawai pemerintah Kabupaten Sampang, maka dugaan masyarakat hari ini bahwa PJ Bupati Sampang tidak netral itu betul-betul benar Pak. Maka jangan ada bagi masyarakat tak bisa. Ayo secepatnya merapat, karena hari ini PJ Bupati Sampang sudah tidak mau menemui kami. PJ Bupati Sampang sudah tidak memiliki hati nurani. Maka kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat Kabupaten Sampang, kita tegaskan kita akan datang dengan gelombang yang cukup besar atas dasar kepentingan masyarakat, atas dasar kepentingan rakyat. Sepakat? Ayo semuanya merapat, karena hari ini PJ Bupati Sampang sudah tidak mau lagi menemui kami, sudah tidak ada jawaban terhadap kami. Tidak apa-apa kita hari ini pulang, tetapi saya tegaskan Pak bahwa perjuangan kita hari ini masih belum selesai. Perjuangan kita hari ini masih belum selesai, dan kita akan memperjuangkan perjuangan masyarakat ke depannya, tentu dengan cara gelombang yang lebih besar, sebagai bentuk bahwa PJ Bupati Sampang sudah tidak memiliki hati nurani, sudah tidak mau menerima aspirasi masyarakat. Ayo semua ke depan, siapapun melainkan atas dorongan masyarakat. Semangat! Lihat, gede kaki Pak, gede kaki. Kita akan ketemu lagi ya. Akan ada gelombang massa yang sangat besar nantinya. PJ Bupati ini tidak menghormati dan tidak menghargai masa aksi yang menyuarakan kepentingan rakyat. Pun cuma minta pernyataan sikap tegas kok Pak. Tanda tak roh-rohan. Yowis, kan teman-teman sepakat ya? Akan kembali lagi. Sepakat, sepakat, sepakat. Kita akan membubarkan diri sekarang.
kita akan kembali lagi dan minta pertanggungjawaban aksi hari ini kepada Bapak Bupati atau PJ Bupati yang penakut itu, yang pecundang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulus dari hati Polres Sampang mengabdi untuk negeri dan Ibu Pertiwi. Pagi siang malam tak akan kubiarkan bila ada yang berbuat kejahatan. Kewaspadaan kan terus kutingkatkan agar masyarakat Sampang tetap aman. Kedisiplinan selalu ku terapkan untuk menegakkan keadilan. Polres Sampang dengan program segitiga emas, sinergitas TNI, Polri dan masyarakat untuk menguatkan soliditas dan pembangunan ekonomi yang maju dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman kondusif di Kabupaten Sampang. Coba-coba bermain dengan narkoba. Polres Sampang takkan rela merusak generasi muda. Kami anti korupsi, kami cinta negeri ini. Polres Sampang hebat bermartabat, lalu dekat dengan masyarakat.